Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual. Kembali lagi bersama saya Julfikar. Di sini saya sudah berada di kediaman salah satu spiritual Kota Medan yang sudah profesional dan sudah lama memiliki jam terbang, yakni Mbah Sandi. Nah, di sini saya coba mewawancarai Mbah Sandi mengenai materi tentang apa sih yang dimaksud dengan spiritual. Kenapa materi spiritual yang saya angkat? Karena di alam ini erat hubungannya dengan spiritual. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita coba berbincang dengan Mbah Sandi. Apa kabar Mbah Sandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, di sini Mbah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbah. Boleh silahkan. Mengenai hal yang terkait dengan spiritual. Menurut Mbah, apa sih yang dimaksud dengan spiritual? Karena spiritual ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya spiritual itu adalah satu bahasa yang dimana ada kaitannya dengan bahasa, yaitu spirit adalah suatu tindak lanjut keinginan dan tual adalah suatu keyakinan kita kepada satu sisi agama. Spiritual adalah meningkatkan suatu momen di dalam diri kita itu di mana adanya ketuhanan dan adanya satu keyakinan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Berarti kalau ini berhubungan dengan kehidupan manusia, berarti tetap harus kita yakin kepada Tuhan, begitu Mbah? Iya benar. Karena walaupun kita berbeda-beda agama, ada beberapa aliran agama dan ada juga keyakinannya masing-masing, tetap yang namanya spiritual tetap kita yakinkan pada diri kita. Karena apa? Spiritual itu adalah meyakini diri kita sebagaimana dimana semua manusia adalah suatu ciptaan-ciptaannya. Jadi kita harus meyakini adanya Sang Pencipta. Jadi spiritual erat kaitannya dengan Tuhan, diri kita dengan Tuhan. Iya benar. Apakah ada hubungannya spiritual dengan kehidupan Mbah sebagai seorang paranormal lah kita katakan? Ini sebenarnya garis besar ataupun benang merah antara spiritual, paranormal dan budaya. Begitu. Ya, itu garis besarnya. Sebenarnya ada kaitannya di mana benang merah tersebut berfokus pada satu yang dimana antara manusia dengan keyakinan Sang Penciptanya. Spiritual dan budaya paranormal itu erat Ya, hubungannya. itu erat hubungannya di mana benang merah tersebut berjalin antara spiritual, paranormal dan budaya. Oke Mbah, kembali lagi tentang spiritual. Mbah sudah menjalani profesi sebagai kita bilang paranormal lah, Iya, yang berhubungan dengan spiritual. Sudah berapa lama Mbah menjalani profesi ini dan apakah berapa pasien yang ingin datang ke Mbah bertanya tentang spiritual? Banyak sih sebenarnya kalau saya ya, kalau untuk berterjun di dunia paranormal ya, kita bilang jangan di dunia spiritual ya. Oh, gitu, Spiritual Mbak. adalah keyakinan kita. Nah, kalau di dunia paranormal ini yang banyak yang mereka pikirin, bagaimana sih tindak lanjut Mbah Sandi di dalam dunia paranormal. Saya terjun di dunia paranormal dari tahun 2008 dan alhamdulillah sampai sekarang. Sebenarnya sih terjun di dunia paranormal itu dari tahun 2002. 2002. Lama Mbah ya? Iya, cuma terjunnya ke lapangan untuk memprofesionalkan diri kita menjadi seorang paranormal dari tahun 2008 saya udah memprofesionalkan diri saya dan hingga sekarang. Ya. Dengar Mbah informasi yang beredar dari teman-teman, ya katakanlah paranormal. Mbah masih juga menggunakan ilmu kejawen atau gimana Mbah? Gini, kita itu dia tadi kita kembali lagi. Maaf sebelumnya Mbah, karena kan kita lihat nih kondisi ruangan tempat praktek Mbah Sandi, ya berkaitan dengan dupa, bunga. Ini macam saya lihat ada seperti boneka-boneka apa gitu, keris. Bisa Mbah jelaskan kira-kira? Ya, begini.
kita kembali lagi ke awal yang disebut dengan benang merah tadi ya. Benang merah di mana hubungan antara spiritual, paranormal dan budaya. Sebenarnya yang kita lihat sekarang ini di ruangan ini adalah inilah yang namanya budaya ataupun keyakinan saya kepada budaya itu sendiri. Jadi kalau yang namanya hiyo, kemenyan, dupa dan yang lainnya itu sebenarnya budaya kita. Itu budaya sebenarnya nenek moyang maksudnya. Iya, budaya nenek moyang kita yang dimana dari dulu nenek moyang kita sudah memberikan suatu masukan-masukan pasti kepada kita sendiri. Bagaimana caranya untuk menghormati orang tua, untuk menghargai orang tua, dan untuk tindak lanjut kita kepada orang tua kita. Jadi sebenarnya budaya ini diterapkan dalam diri manusia itu dari lahir. Jadi sebenarnya ini semua adalah budaya. Budaya. Ya karena saya lihat nih ada kayak akar-akaran nih Mbak ya. Iya benar. Karena kan setiap ciptaan Tuhan memiliki power, apa kalau kita bilang kekuatan ataupun memiliki daya magis yang sangat luar biasa yang tersimpan di dalamnya. Jadi spiritual ini erat dengan hubungannya dengan Tuhan dan kebudayaan keyakinan kita masing-masing. Iya benar. Karena Mbak sudah menjalani profesi ini, bagaimana tanggapan Mbak dengan kehidupan yang ada sekarang ini? Karena banyak kita lihat di masyarakat sana, di luar sana, seperti Mbak bilang tadi, Mbak Sandi bilang tadi, spiritual berhubungan erat dengan keyakinan diri. Tapi banyak keyakinan kawan-kawan ataupun masyarakat di luar sana yang kita kurang mencintai budaya atau spiritual. Menurut Mbak bagaimana? Sebenarnya itulah tugasnya kita sebagai spiritual ataupun paranormal ataupun juga dibilang budayawan untuk meningkatkan kembali lagi keyakinan kepada masyarakat sekarang yang sudah melupakan yang namanya spiritual, paranormal dan budaya. Itu yang harus kita tingkatkan kembali. Karena apa? Setiap manusia pasti punya daya di dalam dirinya, punya budaya dalam dirinya, dan punya tingkat spiritual di dalam dirinya. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Itu dia. Sekarang ini zamannya sudah globalisasi. Jadi mereka berpikir lokasi seperti ini adalah lokasi yang mereka kira adalah sangat astral, sangat misteri dan juga berbau magic ataupun negatif, bener gitu. Takut mereka bilang syirik ataupun gimana. Itu sebenarnya kita kembali lagi ke budaya. Nah, sebelum adanya agama, sebelum adanya keyakinan, sudah ada yang namanya budaya. Itu dia. Kaitannya? Iya benar. Apakah ada hubungannya spiritual dengan ilmiah ini? Maksudnya kan kita lihat spiritual, mungkin kalau menurut saya spiritual ini kan hubungan batin antara kita dengan Tuhan. Iya. Nah, paranormal ada profesi Mbak, kan begitu. Apakah bisa dibuktikan secara nyata spiritual itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Atau bagaimana Mbak? Ya, itu dia. Sebenarnya tingkat dunia spiritual, paranormal dan budaya itu berkaitan juga dengan ilmiah. Begitu. Ilmiah. Berarti bisa dibuktikan, Mbak? Bisa dibuktikan secara logika. Bisa kita jelaskan juga dengan secara logika yang pasti. Di mana setiap hitungan-hitungan metafisika, matematika dan fisika, di mana antara hitungan dan gabungan molekul-molekul yang ada bisa menjadi satu keyakinan ataupun kenyataan yang ada dalam pikiran manusia itu sendiri. Berarti intinya bisa dibuktikan? Intinya bisa dibuktikan. Di mana kita bisa membuktikannya? Kenapa zaman dahulu kala budayanya ini kita secara tingkat kecil aja yang biasa dilakukan masyarakat. Itu yang pertama. Banyak budaya melakukan yang namanya mandi kembang. Mandi kembang. Iya, sampai sekarang saya dengar. Ya, masih ada sampai sekarang disebut dengan mandi kembang. Mandi kembang itu bukan hanya untuk sekedar membersihkan badan, tapi juga bisa meningkatkan kualitas tubuh manusia itu sendiri. Bisa lebih tambah seger, tambah stamina, bisa membuat rileks, bisa menambah daya vitalitas tubuh kita bertambah. Nah, itu kalau secara budayanya. Tapi kalau secara ilmu metafisikanya bisa kita kaji kembali. Nah, hitungannya kenapa seperti itu kita cerita dengan yang namanya sistem ilmiah. Ilmiah ada dua polaritas, yaitu energi positif, negatif, dan normal. Ada beberapa energi ya, itu yang kalau dalam sistem ilmu metafisikanya. Bunga menerima
kadar energi yang sangat luar biasa, benar tidak? Ya, Begitu, ya. Mbak, ya? Karena dia kan hidup di alam, Oh ya. menerima energi dari Menerima matahari, energi. dari bulan, dari udara-udara yang segar. Tapi manusia menerima energi tersebut? Tidak, karena dia kan kebanyakan di dalam ruangan, tidak di luar ruangan. Tapi bunga tersebut di luar ruangan terbuka. Jadi memiliki daya poweritas, daya energi yang sangat luar biasa. Jadi apabila kita buat mandi, jadi senantiasa energi tadi tercampur pada air. Begitu kita mandikan, secara logika bertambah tidak energi apabila kita sudah mandikan tersebut? Segar, Mbak. Segar pastinya, bertambah vitalitas Iya. dan bertambah energi pada tubuh kita. Benar nggak? Apalagi kita dalam keadaan kedinginan. Ini contoh secara kecil. Pada saat kita kedinginan, kita mandi. Kita kan nggak akan mungkin berani mandi dengan air dingin, benar nggak? Benar. Begitu kita dimasakkan air sama orang tua kita menggunakan mandi dengan air hangat. Semangat nggak lagi tubuh kita? Semangat. Semangat lagi, itu dia Pastinya. secara ilmiahnya seperti itu. Berarti intinya banyak orang bilang sekarang kan mandi bunga, mandi kembang tuh larinya ke syirik. Berarti menurut Mbak itu tergantung niat kita. Iya, benar sekali. Karena mandi bunga atau mandi kembang, karena ada energi alam semesta di dalamnya, Iya. membuat badan kita segar dan sehat seperti sedia kala. Mbak. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya kaitannya semuanya bisa kita perhitungkan secara ilmiah, kita juga dalam akal pikir kita, dalam budayanya juga, dalam spiritual juga, dalam tingkat paranormal kita, sebenarnya itu berkaitan sangat. Jadi kalau kita berpikir kembali, kaitan-kaitan tersebut bisa berjalin secara nominal. Itulah yang harus kita pelajari. Apalagi kita sekarang ini kan masih muda, Oh, gitu, masih Mbak. butuh lebih belajar lagi. Iya. Bener nggak? Oke, oke. Sudah, bagaimana dengan pemirsa spiritual? Semangat kan? Sudah jelas apa yang disampaikan dengan Mas Sandi. Berarti intinya, apapun yang kita lakukan, tergantung niat kita. Jangan mendengar kalimat pemirsa spiritual. Sudah jelaskah apa yang disampaikan oleh Mas Sandi tentang spiritual? Spiritual adalah sesuatu kekuatan yang berhubungan pada diri kita sendiri dan langsung berhubungan dengan sang pencipta. Ya. Dan budaya hubungannya dengan paranormal dan spiritual tadi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Semoga apa yang disampaikan Mbak Sandi tadi bisa kita teladani ataupun kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita sudahi perbincangan kita pada malam hari ini di tempat Mas Sandi. Terima kasih Mas Sandi sebelumnya. Oke, sama-sama. Jangan lupa untuk kembali menonton channel kita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Oke, terima kasih. Salam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.